Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nurul Gofar dan di sini saya akan memaparkan tentang proposal penelitian yang akan saya ajukan. Nah, judul yang akan saya ajukan yaitu tentang uji potensial alopati ekstrak daun mangga terhadap pertumbuhan rumput teki. Ya, langsung saja. Rumput teki ini merupakan gulma yang sulit dikendalikan, ya karena persebarannya yang sangat luas. Nah, berdasarkan penelitiannya Charles 1597 dan Home tahun 1969 itu menyatakan bahwa keberadaan dari rumput teki ini seringkali menyebabkan penurunan hasil panen sampai lebih dari 80%. Nah, sedangkan pada penelitiannya Duke et al. 2001 itu permasalahan lain yang timbul dalam pengendaliannya banyak menggunakan bahan non organik yang kurang aman bagi manusia dan lingkungan. Nah, untuk pengendalian gulma teki ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu yang pertama dengan metode fisik. Metode fisik atau mekanik itu dapat dilakukan dengan pengolahan tanah, pembabatan, penggenangan dan pembakaran. Nah, yang kedua itu ada pengendalian gulma dengan menggunakan metode biologis, yaitu dengan menggunakan dengan memanfaatkan insekta, fungi dan bakteri. Nah, dan yang ketiga itu metode secara kimiawi, yaitu menggunakan herbisida. Nah, akan tetapi beberapa herbisida yang dijual di pasaran itu merupakan herbisida anorganik yang dapat menimbulkan kerugian bagi manusia dan lingkungan. Nah, salah satu usaha untuk mengurangi kerugian tersebut yaitu menggunakan bahan organik, yaitu dengan memanfaatkan salah satu senyawa pada suatu tumbuhan, yaitu senyawa aeropati, karena dapat digunakan sebagai bioherbisida. Nah, pada penelitian yang terdahulu, itu Kuntoro et al. 2020 telah menguji bagaimana potensi alopati ekstrak daun mangga sebagai bioherbisida terhadap gulma babandotan. Lalu Yuli Fitrianti et al. 2015 juga telah meneliti tentang potensi alopati ekstrak serasah daun mangga terhadap pertumbuhan gulma rumput gerinting. Nah, untuk permasalahannya itu, apakah alopati daun mangga sebagai bioherbisida dapat mempengaruhi pertumbuhan gulma rumput teki pada fase pasca tumbuh? Lalu berapa taraf konsentrasi bioherbisida daun mangga yang dapat menekan gulma rumput teki pada fase tumbuh? Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh daun mangga sebagai bioherbisida terhadap gulma rumput teki pada fase tumbuh, pasca tumbuh. Lalu untuk mengetahui juga berapa taraf konsentrasi bioherbisida ekstrak daun mangga yang dapat menekan rumput teki pada fase pasca tumbuh. Nah, pada penelitian terdahulu itu Yuli Fitrianti et al. 2015 menyatakan bahwa ekstrak daun mangga pada konsentrasi 35% itu dapat menghambat perkembangan dan pertumbuhan gulma rumput gerinting. Nah, sedangkan pada Kuntoro et al. 2020 itu menyatakan bahwa larutan alopati dari ekstrak daun mangga itu dapat pada konsentrasi 60% itu dapat menekan daya tumbuh biji dari gulma babandotan. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi alopati ekstrak daun mangga sebagai bioherbisida untuk pengendalian gulma rumput teki. Nah, gulma rumput teki ini sangat mudah untuk ditemukan. Nah, akan tetapi dalam pengendaliannya itu sangat sulit karena apabila dibiarkan itu dapat menyebabkan perebutan unsur hara.
dengan tanamannya yang dibudidayakan. Nah, salah satu pengendaliannya itu dapat menggunakan ekstraksi dari tanaman yang mengandung alelopati. Nah, alelopati dari tanaman tingkat tinggi itu dapat digunakan untuk menekan pertumbuhan gulma. Nah, ekstrak daun mangga itu mengandung senyawa alelopati golongan fenol. Oleh karena itu, penggunaan bahan alami alelopati yang terkandung dalam ekstrak daun mangga tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk mengendalikan gulma dan dapat menjadi alternatif bioherbisida. Nah, untuk hipotesis, diduga pada dosis 75% pelakuan ekstrak daun mangga dapat menekan pertumbuhan rumput teki pada fase pasca tumbuh itu lebih efektif. Nah, untuk metode penelitiannya itu menggunakan metode eksperimen dengan rancangan acak lengkap atau RAL faktor tunggal. Nah, penelitian ini terdiri dari 6 pelakuan dan setiap pelakuan itu masing-masing 3 kali ulangan. Nah, untuk pelakuan yang pertama itu ada kontrol positif dengan menggunakan root star. Pelakuan yang kedua itu menggunakan kontrol negatif dengan air sumur. Pelakuan yang ketiga itu menggunakan ekstrak daun mangga dengan konsentrasi 25%. Pelakuan yang keempat itu menggunakan ekstrak daun mangga dengan konsentrasi 50%. Dan pelakuan yang kelima itu keenam itu menggunakan ekstrak daun mangga dengan konsentrasi 75%. Nah, untuk skema penelitian itu yang pertama itu menyiapkan media tanam. Nah, media tanam yang menggunakan itu ditempatkan pada polybag. Dan untuk tanahnya sendiri menggunakan tanah yang terdapat di area greenhouse Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah di Jakarta. Lalu untuk persiapan bibitnya, bibit awal dari gulma rumput teki ini didapatkan dari area greenhouse Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah di Jakarta. Yang ketiga, untuk penyemaian gulma rumput teki, disemai pada media polybag yang tadi sudah dipersiapkan, dan setiap polybag itu diisi dengan 3 rumput teki. Selanjutnya itu pembuatan ekstrak daun mangga. Nah, daun mangga yang digunakan sendiri itu adalah daun mangga harum manis yang berwarna hijau tua yang diambil langsung dari pohonnya, kemudian dicuci dengan air bersih lalu dikeringkan tanpa terkena cahaya matahari. Selanjutnya daun mangga ini dipotong kecil-kecil lalu dihaluskan menggunakan blender. Nah, setelah itu daun mangga direndam atau dimaserasi dengan menggunakan peralut etanol 96%. Diamkan selama 3 hari, kemudian diaduk sesekali menggunakan sendok kayu. Kemudian rendaman tersebut disaring dengan menggunakan kertas saring. Lalu setelah itu lakukan mesarasi kembali menggunakan etanol 96%. Kemudian hasil ekstraksi tersebut dilakukan pemekatan larutan dengan menggunakan rotary evaporator. Selanjutnya itu ada pengaplikasian pelakuan ekstrak daun mangga. Nah, untuk aplikasi ini dilakukan selama 2 hari sekali. Dilakukan setelah 2 hari pembinaan bibit rumput teki. Untuk pemeliharaan, rumput teki ini disiram setiap harinya, lalu dilakukan juga penyiangan agar tidak tumbuh tumbuhan yang tidak diinginkan. Untuk variabel pengamatan yang diamati yaitu yang pertama panjang daun. Nah, panjang daun ini diukur dari pangkal daun hingga ke bagian ujung daun. Yang kedua itu ada jumlah daun, dan yang ketiga itu ada laju pertumbuhan. Yang keempat itu fitotoksiktas.
atau tingkat keracunan yang dialami oleh gulma rumput teki. Nah, scoring pada parameter ini mengacu pada penelitian Rizky dan Purwani 2013. Untuk analisis data ini menggunakan analisis ragam ANOVA dengan taraf 5%. Nah, berikut merupakan referensi yang saya gunakan. Dan berikut adalah layout dari penelitian dari setiap pelakuan. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.